Halo, selamat pagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi dengan saya Dini Astuti. Di sini saya akan memenuhi tugas video pertama mengenai program kebimbaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kata bimba dan juga dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Kata bimba merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak yang memiliki makna yaitu proses membimbing minat belajar anak secara intrinsik atau dalam diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Nah, kira-kira tujuannya apa sih? Tujuannya tentunya agar anak memiliki karakter belajar sejak usia dini. Lalu, dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba berasal dari filosofi bimba. Sedangkan filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup manusia yaitu bahagia. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai konsep kebahagiaan dan juga konsep pembelajar. Konsep kebahagiaan itu seperti apa nih sahabat? Nah, konsep kebahagiaan itu jika hati kita merasakan suatu perasaan ataupun keadaan senang maupun tentram, di mana kita merasa terbebas dari segala sesuatu yang menyusahkan kita, sehingga kita dapat merasakan nikmat dan juga kenyamanan dalam hidup kita. Nah, kira-kira sahabat tahu nggak sih, sesukses apapun kita, jika kita tidak merasakan bahagia, maka kita tidak akan merasakan nikmat dan juga kenyamanan dalam hidup. Nah, lalu untuk konsep pembelajar itu seperti apa? Nah, konsep pembelajar itu jika kita mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri dan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidup kita menjadi lebih nyaman dan juga lebih bahagia. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Nah, ayat yang pertama itu cara menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Lalu ayat yang kedua, anak merupakan pemberian Tuhan yang paling berharga dan juga diamanahkan kepada setiap orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Nah, untuk ayat yang ketiga, kita sudah mengetahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning untuk anak agar minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora. Lalu ayat yang keempat, fun learning di bimba A, I, U, E, O ini unik loh. Agar bisa fun learning, maka perlu bertahap disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak atau disebut juga dengan small step system. Dan tentunya bukan secara instan ya. Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan masing-masing anak atau disebut juga dengan individual system. Nah, individual system ini tujuannya agar dapat small step system, dan juga di individual system ini kita dapat melakukan pendekatan sesuai dengan masing-masing karakter anak. Nah, untuk ayat yang kelima, komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak untuk setiap anak. Lalu ayat yang keenam, komunitas bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan mulai dari dirinya sendiri. Sedangkan ayat yang ketujuh yaitu sebagai komunitas bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk diri sendiri. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.